Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali aja. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang pendaftaran pesantren atau izin operasional pesantren. Adapun sebelumnya apa saja yang dipersiapkan, ada dokumen-dokumen yang perlu diupload maupun persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu disiapkan ya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Ali aja. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, kita langsung saja mulai. Ya, sesuai juknis pendaftaran keberadaan pesantren tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren mewajibkan seluruh pesantren baik telah didirikan maupun yang akan didirikan memiliki izin terdaftar pada Kementerian Agama. Izin terdaftar bagi pesantren diwujudkan dalam bentuk piagam statistik pesantren atau PSP yang sedikitnya memuat nomor statistik pesantren atau NSP, nama pesantren, alamat pesantren, dan pendiri pesantren. Izin terdaftar bagi pesantren berlaku sepanjang pesantren memenuhi ketentuan pendirian pesantren. Meski demikian, pesantren diharap melakukan pemutakhiran updating data di samping juga untuk memudahkan upaya membina dan meningkatkan pesantren pada layanan aplikasi Education Management Information System atau EMIS itu ya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, kita mulai. Adapun persyaratan pendaftaran keberadaan pesantren ini sesuai juknis ya tahun 2021. Izin pendaftaran bagi pesantren dapat diberikan kepada pesantren yang memenuhi persyaratan: 1. Memiliki paling sedikit 15 santri mukim ya, santri yang mukim di situ atau menetap ya. 2. Kemudian sekurang-kurangnya menyelenggarakan pesantren dalam fungsi pendidikan, pesantrennya berfungsi atau aktif. 3. Mengembangkan nilai Islam rahmatul alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika yang dikembangkan sebagai jiwa pesantren. Ruhul Mahad yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukhuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan. 4. Memenuhi unsur pesantren atau akhlaku atau arkanul mahad yang terdiri dari ada kiai, ada santri, mukim, kemudian pondok atau asrama tersebut, asrama pesantren ya, masjid atau musola, ini sarana-sarana pendukung, serta kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin, dan berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum pesantren yang sejalan dengan visi misi dan tujuan pembangunan nasional. Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan yaitu: 1. ya, struktur organisasi. 2. Data tenaga pendidik. 3. Data tenaga kependidikan, ini seperti ya sekarang kan ada operator dan lain-lain. Kalau tenaga pendidik itu yang nomor 2 ustadz-ustadzah, data ustadz-ustadzahnya ya. Yang nomor 3 ini tenaga pendidik, ada operator, staf dan lain-lain, keamanan dan lain-lain, itu ya tenaga pendidik. Kemudian data santri. Nomor 5 data kurikulum. 4 daftar kitab
kuning atau kitab yang diajarkan, kitab salafiyah ya, kitab yang diajarkan di kitab kuning itu ya. Kemudian 7 asli formulir pengajuan izin pesantren terdaftar pesantren. 8 asli surat pernyataan dari pimpinan ya atau pengasuh. Asli surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa. 10 salinan akte notaris yayasan. 11 salinan SK Menkumham. 12 salinan nomor wajib pokok pajak ya. Nomor 13 salinan kartu tanda penduduk atau KTP. 14 salinan nomor pokok wajib pajak. Ini bagi pemimpinnya ya, pemimpin pesantrennya harus punya NPWP jika ada disertakan ya. Kemudian salinan akte notaris organisasi atau yayasan. Ini bagi yang kedua, ini akte notaris, ini yang didirikan organisasi ya. 16 salinan Kemenkumham Ormas ya. Kemudian 17 salinan nomor wajib pajak NPWP Ormas. Ini jika yang mendirikan ormas. Kalau yayasan ya yayasan nomor 12, 13, 14 itu sudah cukup. Kemudian salinan bukti tanah wakaf, salinan cover sertifikat hak milik. Kemudian dokumentasi papan nama, ini foto papan nama nomor 21, foto asrama. 23 foto masjid musola sarana ibadah ya. Nomor 13 foto ruang belajar, nomor 23 foto belajar kegiatan ruang belajar. Nomor 24 aktivitas pembelajaran. 25 foto denah pesantren seperti peta itu ya. 26 foto dapur. 27 MCK ya. Kemudian ini ada sedikit contoh ya, nanti piagamnya seperti ini. Ini contoh surat permohonan ya. Di sini kop, ini kop yayasan atau ormas ya. Yang mendirikan kalau yayasan, kalau ormas ya ormas. Kemudian ini nomor permohonan, ini nomor permohonan pendaftaran. Bisa nomor berapa, kemudian ponpes apa gitu, ponpes misal Miftahul Ulum ponpes MU, kemudian bulan dan tahun. Di sini nama kota, kemudian tanggal, bulan, tahun, seperti ini ya. Kemudian nanti urut-urutannya disesuaikan dengan urutan ini ya, 1, 2, 3, 4 sampai 27 ini kalau sudah lengkap nanti penyusunannya disesuaikan urut-urutan ini. Kalau sudah di sini nama, di sini nama kota atau nama desa, bulan ya, tanggal, bulan, tahun, terus pimpinan tanda tangan stempel. Ini rinciannya ya. Dan yang kedua ini contoh surat permohonan pendaftaran keberadaan pesantren cabang. Ini yang cabang ya, kan kadang ada pesantren 1, pesantren 2, pesantren induk, pesantren pusat, terus kemudian pesantren cabang-cabangnya juga ada. Kalau yang cabang menggunakan yang bawah ini. Kalau pesantren tidak ada pesantren induknya, berarti ini bawah yang atas ya. Ini sama, bersama ya, ada keterangannya, cuma keterangannya agak beda, merupakan pesantren cabang dari pesantren induk apa ya, pesantren induknya bernama apa.
dengan nomor statistik. Ini statistiknya pesantren induk ditulis di sini untuk keperluan sekian verifikasi sekian. Kemudian tanda tangan pimpinan pesantren cabangnya, ini tanda tangan stempel. Kemudian contoh surat pernyataan pimpinan ya. Ini contoh pernyataan pimpinan atau pengasuh. Di sini kop yayasan, kemudian nomor surat pernyataannya sesuai urut-urutan yang ada di dokumen pesantrennya masing-masing. Dan yang bertanda tangan di bawah ini nama pengasuh siapa, nik KTP-nya berapa, jabatan pimpinan pondok pesantren apa ya. Di sini ditulis namanya pesantren, kemudian alamat, nomor HP. Menyatakan dengan sungguhnya bahwa sekian. Di sini kemudian ditulis bulan kabupaten apa itu, kota, bulan, tahun, kota, tanggal, bulan, tahun. Dan di sini ditulis pimpinan pesantren apa gitu ya. Dan di sini namanya, jadi materai, tanda tangan, stempel. Di sini ada keterangannya nomor 7, kita lihat kabupaten atau kota ya. Dan tanggal surat 8, nama pesantren. Di sini pesantren, berarti di sini kota, tanggal, bulan permohonan tadi ya, tahun. Kemudian di sini nama pesantren, dan di sini nama pengasuh atau pimpinan. Kemudian contoh format data santri. Tadi ada format struktur organisasi ya, itu seperti SK-SK di sekolahan itu hampir sama, cuma namanya saja atau personalisiannya saja yang beda. Ya, kita lanjutkan contoh format data santri ya. Di sini ada, biasanya di atasnya diberi kop dulu, kemudian data santri, pondok pesantren apa gitu, kemudian nama, nik, di sini warga negara, kalau warga negara Indonesia WNI, WNA gitu, kalau asing ya WNA, kalau Indonesia WNI. Kemudian tanggal lahir, alamat sesuai KTP santri ya atau kakak santri, nama ayah, nama ibu, kelas berapa, masuk, keterangan mukim atau tidak mukim di sini. Kemudian di sini kabupaten kota, tanggal, bulan, tahun, nama pesantren, pimpinan ditulis di sini, tanda tangan. Ya, tanda tangan, stempel pesantren. Kemudian di sini contoh format data tenaga pendidik. Atau ustadz-ustadzatnya ya, nama atau ustadzatnya berapa ditulis sini semua, namanya sesuai KTP, niknya, warga negara, tanggal lahir, alamat sesuai di KTP, pendidikan terakhir apa, kemudian jabatannya apa sesuai di struktur tadi atau di pesantrennya, kemudian mata pelajaran utama atau yang di mata pelajarannya atau yang diajarkan itu kitab apa gitu ya. Kemudian nama kabupaten, tanggal, bulan, tahun, nama pesantren, pimpinan, tanda tangan, stempel. Ini contoh format data tenaga pendidikan ya, ini seperti keamanan, apalagi operator, pokoknya tenaga perlengkapan yang ada di pesantren tersebut ya.
data tenaga kependidikan pondok pesantren. Ini apa di sini ditulis. Kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian NIK sesuai KTP, warga negara sesuai warga negaranya Indonesia atau WNI, WNA, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, pendidikan terakhir, jabatan, bidang kerja utama ya, bidang kerja utama operator atau keamanan, penjaga pondok pesantren atau gimana ya. Kemudian di sini ditulis kota atau kabupaten, tanggal, tahun, bulan. Kemudian nama pesantren dan pimpinannya ditulis di sini, tanda tangan, stempel. Ya, di sini ada contoh data kurikulum pesantren. Komponen mata pelajaran ya. Ini ada Al-Qur'an, Tahsinut Tilawah, Tahfidzul Quran, hadis dan ilmu hadis, fikih. Ini sekedar contoh ya, kita tulis sesuai apa yang ada di program atau program kurikulum yang ada di pesantren masing-masing. Data kurikulum berikut hanya sebagai contoh. Data kurikulum dibuat sesuai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan ditentukan oleh pesantren. Catatan ini harus dihapus. Berarti yang tidak sesuai boleh dihapus. Tapi formanya seperti ini ya. Di sini ada kelas dan alokasi waktu per minggu. Contoh seperti Al-Qur'an, hadis. Ini kelas 1 berapa jam dalam seminggu ya, gitu ditulis di sini. Dan sampai seterusnya. Setelah itu kabupaten atau kota, tanggal, bulan, tahun, nama pesantren, pimpinan ditulis di sini, tanda tangan, stempel. Ya, kemudian contoh daftar kitab-kitab yang atau kitab kuning yang dijadikan rujukan pembelajaran dan keilmuan pesantren. Daftar kitab kuning yang diajarkan dan menjadi rujukan keilmuan pondok pesantren tahun sekian-sekian. Bidang studi. Ini ya sekedar contoh, disesuaikan atau diisi dengan nama-nama kitab yang diajarkan atau yang dibalah di pesantren tersebut. Ya, ini contoh Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an atau Tahsinut Tilawah. Ya, kitabnya apa, kemudian karya siapa, jenjangnya ini jenjang Ula atau kuliah ya, atau bisa ditulis jenjang seperti di atas ini, apa ini, kelas 1, 2, 3. Kemudian Al-Qur'an atau ilmu Quran, hadis, ilmu hadis, bulul maram, ini jenjangnya apa, ini disesuaikan ya, disesuaikan. Ini di bawah ini ada keterangan daftar kitab kuning berikut hanya sebagai contoh. Daftar kitab kuning dibuat sesuai dengan diajarkan menjadi rujukan keilmuan pesantren. Catatan dihapus. Berarti yang tidak diajarkan dihapus saja, ditulis yang diajarkan atau yang dipelajari di pesantren tersebut. Kemudian kita tulis kabupaten, kota, tanggal, bulan, tahun, nama pesantrennya apa, pimpinan, tanda tangan. Nama pimpinan sini tanda tangan, stempel. Kemudian formulir pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren ya. Di sini biasanya ini di Kemenak masing-masing sudah disediakan formulir seperti ini. Tinggal diisi atau bisa meminta filenya, atau ini nanti semua ini saya di kolom deskripsi, nanti tinggal diklik di download ya. Di sini ya data dasar pesantren. Nama pesantren apa, alamatnya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, tahun berdiri berapa, nama pimpinannya siapa atau nama pengasuh, nomor HP-nya pimpinan pesantren, pengasuh. Kemudian status lahan milik lembaga, wakaf pesantren atau pribadi. Ini kalau ini nanti dicentang salah satunya ini. Nama yayasan jika didirikan oleh yayasan. Nama yayasan jika didirikan. Kemudian di sini nama yayasan ya.
ditulis nama yayasan jika yang mendirikan pondok itu yayasan. Nah, atau akte notaris. Di sini akte notaris yayasan jika didirikan oleh yayasan. Di sini ada nomor akte notaris, kemudian di sini tanggalnya pembuatan akte notaris, kemudian nama notarisnya siapa. Dan keputusan pengesahan akta notaris dari Menkumham, di sini nomor Menkumhamnya ditulis di sini, kemudian yang berwenang ini tanggalnya berapa, kemudian NPWP yayasan atau ormas. Kalau yayasan ya ormas ya, salah satunya saja. Kemudian akte notaris, yang di bawah ini ormas. Kemudian keputusan pengesahan akte notaris, yang di bawah ini ormas jika didirikan oleh ormas ya. Jika didirikan oleh yayasan cukup yang di atas saja, yang di bawah ini dihapus atau di strip gitu ya. Kemudian nama kiai atau pimpinan pengasuh siapa nama kiainya, kemudian nik sesuai KTP atau paspor. Kemudian riwayat pendidikan pimpinan ya, di sini ada nomor, kemudian nama pesantren, tahun. Berarti di sini kalau pengasuhnya alumni mana ditulis di sini, 1 tahun masuk, kemudian tahun mutakhorijinnya ya. Kemudian yang kedua ini mungkin pengasuhnya pernah di pesantren 1, 2, 3 pesantren ya. Kalau 1 pesantren tulis 1 saja, kalau pernah 2 atau 3 pesantren mungkin melanjutkan terus. Kemudian ditulis di sini. Di sini ada tahun masuk, tahun mutakhorijin. Kemudian santri mukimnya berapa, di sini jumlahnya laki-laki perempuan, kemudian di total. Asrama pondok ada, kalau ada dicentang, kalau nggak ada dicentang ya, harusnya dicentang ada. Kemudian masjid musola, kalau ada dicentang masjid atau musola. Ini ada peringatan ditulis dengan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam. Ini tidak boleh diketik, isinya harus ditulis dengan tangan. Ini ada tambahannya lagi, bentuk penyelenggaraan. Jika menyelenggarakan pengajian kitab kuning kita centang, atau jika menyelenggarakan risalah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin kita centang sini. Kemudian tahasus pesantren jika ada. Dia menyelenggarakan pendidikan selain pendidikan pesantren ya. Mungkin seperti ada formalnya atau bagaimana ya, itu ada, kita klik ada. Kemudian tempat, tanggal, dengan ini menyatakan bahwa dalam data dalam formulir pengajuan pesantren, keberadaan pesantren ini sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat ditandatangani. Dan di sini tanda tangan ya. Data ditulis dengan huruf kapital dan tinta hitam, tidak boleh diketik. Dan ini formulir pengajuan yang pesantren cabang ya, ini hampir sama, tapi di sini lebih panjang karena ada data dari pesantren induk yang mengajukan calon pesantren cabang ya. Ini ada data pesantren induknya juga diisi di sini. Kemudian instrumen verifikasi dan validasi. Instrumen ini disiapkan biasanya kalau ada monitoring ya. Ini kalau ada monitoring ya biasanya dimonitoring. Ini dicentang semua sesuai. Ini biasanya petugasnya ya yang menyentang ini, petugas dari Kemenak. Ya kalau sudah semua ini yang atas tadi di-scan PDF lalu kemudian di-upload di aplikasi pendaftaran online. Dan sebagian
Selain di-upload di pendaftaran online, juga dikirim di Kemenak setempat, di print out ya, di print out, dijilid, disusun sesuai yang ada di juknis tadi. Kemudian setelah itu menunggu validasi dari menunggu validasi dari Kemenak ya. Ini prosedur pengajuan keberadaan pesantren, yaitu pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren dilakukan dengan 2 prosedur sesuai tertulis atau dokumen fisik hard copy ya. Ini di print out, kemudian dijilid, disampaikan kepada kantor Kementerian Agama setempat sesuai penduduk domisili pesantren yang diajukan dengan melampirkan hard copy seluruh dokumen kelengkapan pendaftaran keberadaan pesantren. Dan B, secara alur data berbasis elektronik atau online melalui laman ini ya. Nanti halaman ini akan saya tulis di kolom deskripsi dengan memilih menu register pada halaman beranda serta melampirkan soft copy seluruh dokumen kelengkapan ya. Semua di scan PDF kemudian diupload. Alurnya kita ini registrasi di sini ya, kita klik. Kalau sudah masuk tadi di laman tadi ya, di sini ada tipe pengajuan baru atau pembaruan. Ini izin baru ini. Kemudian nama pesantren, alamat, provinsi dipilih, kemudian kabupaten. Data informasi masuk untuk ke sistem emailnya apa, nomor HP, kata sandi. Di sini ulangi kata sandinya, kemudian ajukan izin. Klik ya. Setelah itu setelah mendaftar ini login di sini ya. Tadi email yang sudah dikirim dan kata sandinya dimasukkan di sini emailnya, kemudian passwordnya di sini atau sandinya, kemudian klik login ya. Setelah itu kita upload semua dokumen yang sudah di scan PDF tadi. Setelah semua diupload dan berhasil, maka kita ini alurnya ya, pengajuan persyaratan. Ini sudah pengajuannya sudah centang hijau. Kemudian ini yang kedua, proses di kabupaten kota menunggu verifikasi dokumen ya. Setelah diupload semua, ini kedua prosesnya menunggu verifikasi dokumen, berarti dokumennya yang asli atau yang dokumen berupa fisik tadi ya, proposal tadi dikirim di Kemenak kabupaten. Setelah itu proses visitasi, persetujuan dari kabupaten, kemudian proses oleh Kanwil, proses oleh pusat, proses selesai ya. Kalau sudah centang hijau semua sampai bawah ini berarti sudah selesai dan akan diterbitkan piagam atau nomor statistik pesantren ya. Sekian dari saya. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda semua ya. Ini sesuai dengan permintaan dari subscriber, yaitu Ahmad Siap ya. Ini kesulitan, dan ini ada eksklusif media channel ini juga meminta membuat tutorial pengisian hijab 2021 ya, ini hijab pesantren. Dan terima kasih atas perhatiannya dan atas komentar-komentarnya. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe dan dukung terus channel Eli Aja. Semoga channel ini bisa berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.